Hai chess lovers, momen bersejarah terjadi tadi malam di lanjutan babak keempat Tata Steel Chess Master 2023, turnamen catur yang diikuti oleh 14 pemain terbaik dunia undangan dan diadakan di Weekend Belanda. Teman-teman, momen bersejarah terjadi di partai antara pecatur nomor 1 Belanda Anish Giri melawan Magnus Carlsen, karena ini merupakan kemenangan pertama Anish Giri setelah terakhir kali menang melawan Magnus Carlsen di Tata Steel tahun 2011. Jadi ini momen bersejarah 12 tahun Anish Giri akhirnya mengalahkan Magnus Carlsen di turnamen Tata Steel tahun 2023. Anish Giri mampu mengalahkan Magnus Carlsen dengan skor 35 langkah dengan permainan yang sangat menarik dan wajib teman-teman tonton sampai habis karena permainannya sangat-sangat ciamik. Langsung aja tanpa menunggu waktu berlama-lama, mereka memiliki 2 poin dari 3 babak. Kemarin Anish Giri remis melawan Parhamat Solo, sementara Magnus Carlsen remis melawan pecatur nomor 2 dunia Ding Liren. Sebelum itu jangan lupa tempelkan jempol kalian, berikan tanda like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe channel ini, juga nyalakan lonceng notifikasi kalau kalian gak mau ketinggalan momen bersejarah, momen terupdate dari dunia percaturan. Anish Giri memang sangat luar biasa. Di babak sebelumnya dia mengalahkan Gukesh Domaraju dengan permainan pengorbanan yang sangat indah. Nah, di babak keempat ini dia memulai dengan langkah D4. Kemudian Magnus Carlsen merespon dengan kuda F6. Anish Giri mendorong pion C2 C4, Magnus Carlsen E7 E6. Kemudian Anish Giri kuda ke petak F3 dan Magnus Carlsen B6. Ya, Magnus Carlsen memilih pembukaan Queen's Indian Defense dengan langkah B6. Apa tujuannya? Apa skema yang ingin dimainkan oleh Magnus Carlsen adalah memplot gajah ke petak B7. Kemudian Anish Giri dapat melanjutkan dengan beberapa pilihan langkah. Paling banyak pilihan favoritnya adalah langkah G2 G3 untuk mengembangkan gajah Fianchetto ke petak G2. Langkah yang kedua yang paling banyak dipilih adalah langkah A3 dan yang ketiga adalah langkah kuda C3. Anish Giri memilih langkah favorit yaitu langkah G3. Untuk merespon ini, Magnus Carlsen memilih juga langkah yang paling favorit adalah langkah gajah A6. Pilihan lainnya adalah langkah gajah ke petak B4 atau gajah ke petak B7. Magnus Carlsen gajah A6, artinya dia memilih variasi Fianchetto dalam pembukaan Queen Indian, teman-teman. Putih menjaga dengan menteri C2. Kemudian Magnus Carlsen menarik mundur gajah ke petak B7. Kenapa ditarik lagi gajahnya, teman-teman? Karena pion C4 sudah dijaga oleh menteri dan dengan menarik gajah B7 membuat posisi gajah lebih bagus dengan mengancam diagonal sampai ke petak H1. Putih lanjutkan dengan gajah G2, hitam C5. Nah, baru 6 langkah, ini adalah momen menarik, teman-teman. Karena setelah langkah C5, Anish Giri mengorbankan pion dengan langkah D5. Boom. Apa tujuannya, teman-teman? Adakah kompensasi yang ingin dia dapatkan? Adakah benefit yang ingin dia dapatkan dari pengorbanan pion ini? Ya, langkah D5 ini memang masih langkah teori ya, teman-teman, dan langkah yang paling banyak dimainkan. Selain langkah D5 tadi, biasanya pemain putih akan memilih rokade atau memukul pion C5. Ya, pion D5. Dengan pengorbanan ini, putih ingin menekan gajah di petak B7 dan ingin mengontrol pertandingan. Magnus Carlsen menerima pengorbanan pion. Pion memukul pion, putih pion memukul pion, dan hitam kuda memukul pion D5. Kemudian putih melanjutkan dengan rokade, hitam gajah E7, putih benteng D1. Kemudian hitam kuda C6. Magnus Carlsen mengorbankan kuda di petak D5, tapi ini bukan kuda yang hanya gratis
Begitu saja teman-teman, karena ketika putih benteng memukul kuda, maka akan ada jalan kuda B4. Ancaman dua perwira, menteri, dan benteng di waktu yang sama. Artinya kuda yang dikasih sama Magnus Carlsen ini merupakan kuda racun, guys. Putih melanjutkan serangan dengan menteri F5 supaya bisa makan kuda di petak D5. Hitam menarik mundur kuda ke petak F6. Dan Anies Giri E4. Hitam D6, putih E5. Hitam menteri D7. Putih memukul menteri, kuda memukul menteri, dan mendapatkan pion di petak D6. Ya, kenapa Magnus Carlsen harus melakukan ini? Karena dengan langkah E5 ini, sulit bagi hitam untuk bermain dengan kuda ke petak D7. Karena jelas, pemukul pion D6 akan menyulitkan bagi pemain hitam. Dengan pilihan ini, maka putih akan memiliki keunggulan yang cukup tinggi. Nah, menteri ke petak D7, ya, putih tidak bisa memakan kuda karena di sini ada peraduan menteri, Norman. Jadi harus menteri memukul menteri, kuda memukul menteri, dan mendapatkan pion kembali di petak D6. Hitam gajah F6, putih benteng E1. Skak, hitam raja F8. Sudah 16 langkah, Magnus Carlsen harus bermain tanpa melakukan rokade. Kemudian Anies Giri melanjutkan dengan kuda C3, hitam kuda B4. Ancaman fork mengancam dua benteng di petak C2. Nah, menariknya teman-teman, aku mau kasih tahu kepada kalian yang lagi nonton, chess lovers, bahwa fakta sejarah, di tahun 2008, Magnus Carlsen pernah bermain dengan buah putih mengalahkan pecatur dari Swiss, Yannick Pelletier, dengan variasi ini sampai sejauh 17 langkah. Apa yang dimainkan oleh Anies Giri di partai ini sama dengan Magnus Carlsen ketika memainkannya di tahun 2008. Tapi uniknya, pada saat itu Magnus menang dengan buah putih. Dan di langkah berikutnya, Magnus Carlsen memilih langkah gajah G5 dan membiarkan hitam untuk bermain dengan kuda C2. Kemudian Magnus Carlsen mengorbankan benteng ke petak E7. Jadi seperti ini partai yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di tahun 2008. Nah, menariknya teman-teman, di langkah berikutnya Anies Giri tidak memilih langkah yang sama, tapi dia mainkan langkah kuda E5. Boom! Kuda dikorbankan, terjadi ancaman kuda D7 dan juga gajah G2 mengancam gajah B7. Magnus Carlsen memilih langkah yang paling tepat, kuda memukul kuda E5. Selain itu juga ada langkah benteng D8. Tapi ini akan membuat putih unggul, atau langkah gajah kuda E5 itu jauh lebih buruk. Jadi hitam kuda memukul kuda, putih gajah memukul gajah, dan hitam benteng D8. Putih benteng D1, hitam kuda C4. Sejauh 20 langkah ini, posisinya ini masih unggul tipis untuk pemain putih. Anies Giri mendorong pion D7. Magnus Carlsen kuda C2. Putih benteng B1, hitam kuda D4. Dengan tujuan membuat pasif dan mengunci dan membuat terisolasi perwira dari putih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa tebak gak gimana cara putih untuk keluar dari tekanan ini dan membawa Anies Giri untuk bisa menang, teman-teman. Karena di langkah berikutnya, ini adalah langkah yang membuat Anies Giri akhirnya bisa menang, teman-teman. Anies Giri menemukan langkah yang paling akurat dengan pilihan Magnus Carlsen memainkan langkah kuda D4. Sebenarnya, langkah yang paling tepat di posisi ini adalah langkah kuda ke petak E5 untuk mengancam pion di petak D7. Dengan langkah kuda D4, Anies Giri menemukan langkah yang paling tepat, yaitu langkah B4. Boom! Tujuannya adalah untuk mengaktifkan benteng di petak B1 dengan melakukan pertukaran di petak C5 agar perwira putih tidak terisolasi lagi. Nah, untuk merespon langkah B4 ini, ide dari Anies Giri, hitam dapat melakukan langkah H5 pilihannya
Yang kedua adalah langkah kuda ke petak E5. Yang ketiga adalah langkah gajah E7. Tapi dengan langkah B4 ini, sudah membuat Anies Giri untuk unggul, teman-teman. Lebih besar lagi. Sayangnya, Magnus Carlsen tidak memilih 3 langkah itu, dan untuk pertama kali di game ini, Magnus Carlsen melakukan blunder besar dengan benteng memukul pion D7. Boom! Apa yang terjadi? Anies Giri langsung menemukan langkah yang tepat. Gajah ditarik mundur ke petak D5, mengancam kuda. Magnus Carlsen kuda D6, putih memukul pion C5, pion memukul balik. Anies Giri mengembangkan gajah ke petak A3, sekaligus menekan pion C5. Magnus Carlsen tidak menjaga pion di petak C5 dan memilih raja ke petak E7. Mengapa? Karena ada ancaman skak benteng ke petak B8. Raja ke petak E7, putih gajah memukul pion C5 dan hitam kuda E6. Ya, kalau kita balik sebentar dan kita menganalisa kenapa Magnus Carlsen memberikan pionnya begitu saja dan tidak menjaga dengan benteng C7, apa yang akan terjadi? Maka putih akan memainkan langkah benteng B8. Boom, apabila kuda C8, putih akan menjalankan gajah G2 dengan tujuan kuda masuk ke petak D5. Jelas ini akan membuat hitam kalah, teman-teman, karena raja E7 akan ada skak di petak D5. Posisinya jadi sukswang atau serba salah buat Magnus Carlsen. Nah, kenapa pada saat gajah ke petak D5, kemudian dia memilih kuda D6? Mengapa tidak memilih kuda ke petak E5? Maka akan ada lanjutan dari pemain putih, pion memukul pion, pion memukul pion. Dan tetap akan dilanjutkan dengan gajah A3 untuk mendapatkan pion di petak C5, dan juga ada ancaman benteng memukul kuda, di mana ini pin dari gajah A3. Kalau dilanjutin dengan gajah 7, apa yang akan terjadi? Maka putih akan benteng B8. Boom. Kalau misalkan benteng D8, maka putih tinggal benteng memukul benteng, gajah memukul benteng, dan melanjutkan permainan dengan gajah memukul pion C5. Terjadi skak dan kuda di petak D4 akan jatuh. So, langkah kuda D6 dipilih oleh Magnus Carlsen, pion memukul pion, pion memukul pion, dan gajah A3. Kemudian gamenya adalah raja E7. Ini sudah keunggulan besar yang dimiliki oleh Anies Giri. Anies Giri melanjutkan dengan gajah memukul pion C5, Magnus Carlsen kuda ke petak E6, Anies Giri gajah ke petak B4. Kemudian Magnus Carlsen sekali lagi melakukan blunder dengan langkah A5. Pilihan terbaiknya adalah gajah memukul kuda C3. Walaupun masih membuat putih unggul, tapi ini mengikis keunggulan yang dimiliki oleh pemain putih. Hitam A5, gajah memukul pion A5, dan hitam benteng C8. Diancam kudanya, Anies Giri kuda ke petak A4 dengan tujuan fork kuda ke petak B6. Magnus Carlsen kuda ke petak C4. Anies Giri benteng B ke petak C1 dengan tujuan mempin benteng di petak C8. Magnus Carlsen gajah E5 dengan taktik apabila putih gajah memukul kuda, maka benteng memukul benteng skak, benteng memukul benteng, dan jatuh gajah di petak C4. Menyederhanakan permainan, tapi Anies Giri tidak melakukan itu dan dia memberikan skak dengan gajah B4. Hitam raja F6. Sekali lagi Anies Giri melakukan langkah menarik di game ini dengan kuda C5. Boom. Ada ancaman benteng, kuda memukul kuda, putih benteng memukul kuda, dan hitam benteng D ke petak C7. Langkah terakhir sebagai penutup, apa yang harus dimainkan oleh putih, teman-teman, untuk bisa berhasil menang? Yap, tepat banget adalah langkah gajah A5. Boom. Magnus Carlsen menyerah. Apa yang akan terjadi kalau dilanjutin dengan benteng ke petak A7? Maka putih akan gajah B6. Ada ancaman benteng dan kuda di waktu yang sama. Bagaimana setelah gajah A5 jika hitam memilih benteng E7? Maka putih akan melanjutkan dengan langkah F4. Apabila gajah ke petak D6, maka putih akan melanjutkan dengan gajah F3. Pada intinya tekanan pada benteng C8 ini yang akan membuat hitam kalah, teman-teman.
Apabila gajah ditarik mundur ke petak B8, maka akan ada gajah C3. Raja ke petak G6. Putih akan melanjutkan dengan jalan F5. Tidak bisa dimakan karena ada fork benteng D5. Maka raja H6. Dan putih akan melanjutkan dengan benteng H4. Boom. Raja ke petak G5. Akan ada benteng H5 skakmat. Nah, adakah pilihan lain seperti benteng D7? Maka putih akan melanjutkan dengan gajah B6. Apabila gajah D6, putih akan menarik gajah ke petak F3. Pilihan lainnya adalah untuk menekan benteng di petak D7 dengan tujuan gajah memukul kuda. Ya, posisinya sudah sulit teman-teman, dan di sini Anies Giri memiliki pion di petak A2 yang akan menjadi aset sebagai kemenangan. Yap, saya udah mention di awal bahwa ini merupakan kemenangan pertama sejak tahun 2011, artinya 12 tahun Anies Giri terakhir kali menang melawan Magnus Carlsen di Tata Steel. Anies Giri sendiri bilang kalau ini merupakan momen bersejarah atas kemenangannya melawan Magnus Carlsen. Nah, teman-teman, dengan kemenangan ini Anies Giri memiliki 3 poin. Dan momen bersejarah juga terjadi di partai Pragnananda melawan Ding Liren karena Pragnananda berhasil menang juga melawan Ding Liren. Jadi malam ini tumbangnya pecatur nomor 1 dan nomor 2 dunia di waktu yang sama. Apa komentar kalian buat game ini, teman-teman? Coba berikan nilai skala 1 sampai 10, berikan komentar kalian, kita ngobrol di sana. Jangan lupa bantu video RL Chess berkembang. Dan jangan lupa untuk pantau terus lanjutan dari Tata Steel Chess Master nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat. RL Chess terus live streaming. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu nanti malam dan kita ngobrol di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya, guys.